Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang hari ini diwakili oleh Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Miftahul Tamarin, SSTP MP MSC. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo ME. Yang kami hormati para Kepala SKPD selaku Pembina DPD APWI, Koordinator Wilayah 2 Jakarta, Banten, Jawa Barat, para Ketua DPD APWI seluruh Indonesia, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di ruang serbaguna Gedung Dinas Teknis Abdul Muiz dalam acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi DKI Jakarta periode 2021-2025, Kamis 23 Desember 2021. Hadirin yang berbahagia, acara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars APWI. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera, tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara, SDM hukum maju Indonesia, satukan kami ramah, wujud karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia, tingkatkan daya
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Khalif SPD MM. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak tundukkan hati kita, tengadahkan tangan kita, berdoa dengan khusyuk sesuai agama masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada harga dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pengukuhan pengurus DPD ABWI Provinsi DKI Jakarta periode 2021 periode 2025. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi kerja yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, ya Hafiz, ya Karim, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, perkautkanlah tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun DKI, membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Berikan kami kemampuan untuk menguatkan kelemahan dan menutupi kekurangan kami. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Berikan kemampuan untuk mengikutinya. Dan berikan kepada kami yang batil itu batil. Berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya, laporan penyelenggaraan akan disampaikan oleh Bapak Aib Ermana MSI. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Miftahullah Tamalu. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo, beserta jajaran pengurus DPP APWI, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Kementerian dan Lembaga APWI seluruh Indonesia, para pimpinan SKPD, pembina DPD APWI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu Widya Iswara Provinsi DKI Jakarta yang saya banggakan, serta seluruh undangan serta hadirin, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak saya sebutkan satu persatu yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang bersejarah ini atas berkat rahmat Allah, pengukuhan dan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi DKI Jakarta dapat terselenggara. Widya Iswara merupakan salah satu jabatan yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Indonesia, terutama bagi aparatur sipil negara. Di sini, Widya Iswara sebagai Center of Excellence harus mampu melakukan berbagai inovasi, krisis management, dan developing capacity untuk menyongsong berbagai tantangan perkembangan zaman dengan kecerdasan teknologi, kecerdasan kontekstual, sosial dan emosional, kecerdasan generatif, eksploratif, transformasional, dan tentu ini sangat penting adalah kecerdasan moral. APWI merupakan satu-satunya organisasi profesi bagi Widya Iswara yang diakui di NKRI sebagai wadah untuk menyatu padukan peran profesi Widya Iswara dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat, bersifat mandiri dan independen untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Dengan dikukuhkannya Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Provinsi DKI Jakarta periode 2021-2025 pada hari ini, Kamis 23 Desember 2021, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kepala BPSDM DKI Jakarta yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini, kepada Ketua Umum DPP APWI yang telah mengukuhkan, yang nanti akan mengukuhkan dan melantik, serta seluruh tamu undangan yang telah hadir, baik secara luring maupun secara virtual, serta para pihak yang telah memberikan support dan dukungannya untuk kelancaran acara ini. DPD APWI Provinsi DKI Jakarta insya Allah akan terus bersinergi dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta, lembaga administrasi negara, serta SKPD atau UKPD lainnya dalam rangka menyusun dan mengembangkan strategi dalam pengembangan kapasitas kompetensi ASN
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dengan hidayah dan taufik serta inayahnya sehingga segala urusan kita menjadi mudah dan maslahat di dunia wal akhir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia oleh Sekjen DPP APWI, Bapak Dr. Andes Ilham Syah MM. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia DPP APWI nomor KEP 032 garis miring 032 garis miring DPP APWI garis miring 9 garis miring 2021 tentang penetapan dan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia DPD APWI Provinsi DKI Jakarta periode 2021 sampai 2025. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia DPP APWI tentang penetapan dan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia DPD APWI Provinsi DKI Jakarta periode 2021 sampai 2025. Kesatu, mengangkat dan mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk duduk jabatan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia DPD APWI Provinsi DKI Jakarta periode 2021 sampai 2025. Kedua, susunan pengurus, nama dan jabatan dalam Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia DPD APWI Provinsi DKI Jakarta periode 2021 sampai 2025 sebagaimana terlampir merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini. Ketiga, salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2021. Ketua Umum Dr. Budiarso Teguh Widodo ME. Lampiran keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia nomor KEP 032 garis miring DPP APWI garis miring 9 garis miring 2021 tanggal 22 September 2021 tentang penetapan dan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah
Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, DPD API Provinsi DKI Jakarta periode 2021 sampai dengan 2025. Pelindung 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pembina 1. Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagai Ketua Pembina. 2. Kepala Dinas Pendidikan. 3. Kepala Dinas Kesehatan. 4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 7. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. 8. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Dewan Pakar. 1. Dr. Haryanto MPD. 2. Insinyur Helena Ras Ulina Sembiring MSI. 3. Insinyur Agus Priyono MSc. Ketua Aep Hermana MSI. Wakil Ketua 1. Dr. Subedjo SH MSI. 2. Beni Matriksa STMM. 3. Eko Haryadi PhD. Sekretaris R. Yudi Pradityo SP SEMM. Wakil Sekretaris 1. Haris Irianto SOS MPD. 2. Budi Sukmajadi SPD MPD. Bendahara Ratnasari Susanti SE MSI AK. Wakil Bendahara Nurs Ai Siti Sutilah SKEP MKes. Bidang pengembangan profesi widya suara dan penguatan kelembagaan. Membidangi inisiasi dan koordinasi diklat, seminar, sharing knowledge, diskusi dan sejenisnya, standarisasi, sertifikasi, vokasi, dan kode etik profesi widya suara, pengembangan karir dan keanggotaan. Ketua Bidang Neni Rahmawati MPD dengan anggota 1. Heri Supardan SHMM. 2. Dr. Andes Bowo Irianto MPD. 3. Dr. I. Rohimah MPD. 4. Liza Nafizah ST MSc. 5. Zuraidah SKP MKep. 6. Nurs Suti Yuliati SKep MKep. 7. Nurs Ida Hairane SKep MKes. Bidang pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pengembangan kompetensi PNS. Ketua Bidang Susi Susilowati SOS MSI. Anggota 1. Insinyur Indrastuti Rosari Okita MT. 2. Insinyur Dr. Andes Iswan Ahmadi MT. 3. Darmujianto MPDI. 4. Insinyur Elva Simanjuntak MKM. 5. Abdul Khalik SPD MM. 6. Nurs Diah Syahreni SKep MKes. 7. Nurs Pancaningsi SKep MKes. Bidang inovasi, kemitraan antar lembaga, pengabdian masyarakat dan pengembangan usaha. Ketua Bidang Radite Teguh Handalani SAP ME. Anggota 1. Dr. Insinyur Yuryanto MA. 2. Idewa Gede Sony Aryawan ATD Meng SC. 3. Dr. Riki Marojahan Mulia ST MSc.
4. Nur Basuki Esos MSI. 5. Dr. Andes Jumadiono MM. 6. Hari Susanto STP MSI. 7. Hayati SKP MKes. 8. Wiyati Esos. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2021, Ketua Umum Dr. Budiarso Teguh Widodo ME. Demikian surat keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia tentang penetapan dan pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia DPD API Provinsi DKI Jakarta periode 2021-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara pengukuhan dan pelantikan. Untuk itu saya akan menyebutkan nama-nama calon pengurus DPD APWI Provinsi DKI Jakarta. Bapak Aib Ermana MSI, Bapak Dr. Subejo SH MSI, Bapak Beni Matriksa STMM, Bapak Eko Haryadi PSD, Bapak Raden Yudi Pradityo SPSE MM, Bapak Haris Irianto Esos MPD, Bapak Budi Sukmajadi SPD MPD, Ibu Ratnasari Susanti SE MSI AK, Nurse Ai Siti Sutila Eskep MKes, Ibu Neni Rahmawati MPD, Ibu Susilawati Esos MSI, Bapak Radita Teguh Handalani SAP ME, Bapak Heri Suparda SH MM, Bapak Dr. Andes Bowo Irianto MPD, Bapak Ibu Dr. Ima Rohimah MPD, Ibu Lisa Nazifah ST MSC, Ibu Zuraida Eskep MKep, Nurse Susi Yuliawati Eskep MKep, Nurse Ida Hairani Eskep MKes, Ibu Insinyur Indrastuti Rosari Okita MT, Bapak Insinyur Dr. Andes Iswan Ahmadi MT, Bapak Tarmujianto MPDI, Ibu Insinyur Elva Simanjuntak MKM, Bapak Abdul Holid SPD MM, Nurse Dia Syahreni Eskep MKes, Ibu Nurse Panca Ningsih Eskep MKes, Bapak Dr. Insinyur Yurianto MA, Bapak Idewa Gede Soni Aryawan ATD Meng SC, Bapak Dr. Sruiki Marojahan Mulia STMSC, Bapak Nur Basuki Esos MSI, Bapak Dr. Andes Jumadiono MM, Bapak Hari Susanto STP MSI, Ibu Hayati Eskep MKes, Ibu Wiyati Esos. Pembacaan naskah pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode 2021-2025 oleh Ketua Umum DPD APWI Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo MM. Mohon berkenan
Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ketua Majelis Pertimbangan Kehormatan DPP APWI, Sekjen DPP APWI untuk dapat menyaksikan pengukuhan dan pelantikan pengurus. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 23 bulan Desember tahun 2021, bertempat di ruang serbaguna lantai 2, Gedung Dinas Teknis Abdul Muiz, Jakarta Pusat, dan metode daring melalui Zoom meeting dengan meeting ID 998 8297 7425 dengan password APWI DKI. Saya nama Budiarso Teguh Widodo, jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia. Dengan ini melantik dan mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Ketua Umum DPP APWI nomor 032 garing DPP APWI garing 9 garing 2021 tanggal 22 September 2021. Saudara-saudara, saya lantik dan saya kukuhkan untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2021-2025 dengan memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi profesi widyaswara, meningkatkan profesionalitas widyaswara, serta menjalankan amanat yang ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD ART Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia APWI. Untuk itu, apakah saudara-saudara bersedia mengemban amanah tersebut? Terima kasih. Dengan demikian, saudara-saudara telah resmi menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2021-2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Jakarta, 23 Desember 2021. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Budiarso Teguh Widodo. Hadirin yang saya hormati, kita saksikan bersama-sama penandatanganan naskah berita acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Daerah Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi DKI Jakarta periode 2021-2025.
Selanjutnya, penyematan tanda jabatan oleh Ketua Umum DPP APUI, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo MM, saya silakan. Kepada para pengurus yang telah dilantik dapat menyematkan tanda jabatannya masing-masing. Baik, hadirin yang berbahagia, mohon berkenan kepada Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ketua Majelis Pertimbangan Kehormatan DPP APUI, Sekjen DPP APUI, dan Ketua Umum DPP APUI untuk dapat tetap di tempat karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada para pengurus DPD APUI Provinsi DKI Jakarta yang sudah dilantik, disilakan untuk dapat mengambil posisi foto bersama. Mohon berkenan kami undang ke depan Ketua DPD, Ketua 1, Ketua 3, dan Ketua 4 untuk dapat bergabung di tempat yang telah disediakan. Baik, ambil posisi. Kami persilahkan awak media untuk dapat mengambil foto yang pertama. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi kita akan berfoto bersama dengan para undangan yang hadir melalui virtual. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi boleh kepalkan tangan. Yang di virtual Zoom, yang hadir dalam virtual Zoom, saya mohon untuk dapat mengepalkan tangan. Ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, mari kita simak sambutan Ketua Umum DPP APUI, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo ME, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Miftahullah
Kamari, para pejabat struktural maupun pejabat fungsional di lingkungan DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta yang hadir pada kesempatan kali ini, Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan, para Ketua 1, 2, 3, Ketua 1, 2, dan 4, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan segenap jajaran pengurus DPP APRI yang hadir pada kesempatan ini, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah, DPD APRI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2021-2024, para widyaswara, seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia APRI di Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2021-2025. Pelantikan dan pengukuhan kepengurusan DPD APRI Provinsi DKI Jakarta pada hari ini merupakan agenda pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan APRI yang ke-23 sejak transformasi kelembagaan organisasi profesi widyaswara dari IWI menjadi APRI yang sejak 10 November 2020 yang lalu telah resmi berbadan hukum perkumpulan. Transformasi organisasi profesi dari IWI menjadi APRI terutama dimaksudkan untuk menjadikan APRI sebagai organisasi profesi widyaswara yang modern dan berkelas dunia. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, DPP APRI mengucapkan selamat atas grand launching Jakarta Korpu, Jakarta Corporate University Provinsi DKI Jakarta oleh Bapak Sekretaris Daerah mewakili Gubernur DKI Jakarta. Jakkorpu merupakan strategi pengembangan pembelajaran terintegrasi yang berfokus pada pencapaian kinerja strategis Provinsi DKI Jakarta. Kehadiran Jakarta Corporate University, terbitnya Permenpan RB nomor 42 tahun 2021 tentang jabatan fungsional widyaswara, dan adanya proses transformasi pembelajaran di era digital learning 4.0 dan 5.0 sejatinya telah mengubah secara mendasar peran strategis profesi widyaswara. Pertama, widyaswara tidak lagi hanya fokus pada kegiatan Dikjarte ASN serta evaluasi dan pengembangan diklat, namun sekarang menjadi pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan di lembaga penyelenggara pelatihan. Dalam rangka pengembangan kompetensi pada lembaga penyelenggara pelatihan. Kedua, dalam proses transformasi pembelajaran di era e-learning, saat ini peran strategis widyaswara mengalami transformasi dari pendidik dan pelatih menjadi fasilitator, desainer, konten kurator. Sebagai fasilitator, maka para widyaswara dituntut untuk tidak hanya bisa, tapi juga harus terampil untuk memakai email, aplikasi Zoom, Skype, Microsoft Teams, dan berbagai jenis fasilitas digital lainnya,
serta terlibat dalam berbagai macam webinar. Sebagai desainer, maka menjadi tantangan bagi para widyaswara untuk bisa membuat video, infografis, artikel web, e-learning, instructional design, dan lain-lain. Begitu pula sebagai konten kurator, para widyaswara juga mesti pandai untuk melakukan seleksi bahan, mengatur margin kombinasi, membuat agregasi, kontekstualisasi maupun elevasi. Ketiga, di era learning 5.0 yang lebih banyak mengandalkan teknologi daring dan memperkenalkan learning wallet bagi ASN untuk menentukan sendiri pembelajaran apa yang akan dipilih, maka menjadi tantangan bagi para widyaswara untuk dapat pertama, mendorong ASN meningkatkan keinginan belajar, mendorong percepatan upskilling dan reskilling ASN agar mampu menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut digital mindset, beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dibandingkan dengan pegawai yang akan dikembangkan. Dengan demikian, widyaswara harus lebih maju dari pegawai yang akan dikembangkan. Keempat, mendorong ASN yang berada di comfort zone untuk masuk ke dalam learning zone dan kemudian menuju growth zone. Kelima, yang tidak kalah penting adalah mengubah mindset ASN, karena sesungguhnya mindset adalah alasan untuk seseorang berubah. Perubahan mindset akan mendorong ASN mencari cara atau skill set yang berbeda agar mampu menjadi berbeda. Keempat, di era corporate university yang saat ini telah dimulai diterapkan secara intensif melalui Jack Corpu, formal learning hanya akan berperan 10%, social learning 20%, sedangkan 70% adalah experiential learning. Karena itu, di era Korpu ini, peran strategis widyaswara akan mengalami transformasi yang cukup drastis, menjadi coach, pembina pelatih, sebagai partner yang tugas utamanya membantu mencapai sebuah tujuan, mentor, dan juga konselor atau konsultan. Bapak dan Ibu, karena itu maka ke depan widyaswara akan lebih banyak mendorong metode coaching, mentoring, dan konseling. Itulah yang akan dilakukan BPPAP dan juga saya harapkan bisa dilakukan oleh BPPAP. Bapak dan Ibu, di dalam rangka pengembangan Korpu terdapat setidaknya 16 peran strategis widyaswara. Pertama, melakukan riset selanjutan atau ulang assessment terhadap kesiapan awal. Kedua, membantu penyusun naskah akademik Korpu. Ketiga, terlibat dalam shadow structure, tim R&D, UA, learning environment development, dan lain-lain. Keempat, terlibat dalam pembangunan kompetensi gap index. Kelima, knowledge capture, tesit, COP, dan lain-lain. Keenam, berperan aktif dalam sosialisasi dan diseminasi. Ketujuh, penyusunan instructional design system. Penyusunan crucial job learning journey. Membantu merancang model dan tata kelola Korpu. Memperbaiki dalam perbaikan dalam pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Penyempurnaan AKD. Merancang sistem pembelajaran terintegrasi 70-20-10, melakukan perbaikan dalam pedoman evaluasi pembelajaran, penyusunan knowledge management system, pembangunan learning organization, dan sertifikasi serta kajian learning quality system. Itulah tantangan Bapak dan Ibu para widyaswara dalam pengembangan Korpu yang baru, yang pada hari Rabu yang lalu
diresmikan secara resmi pada hari Selasa yang lalu, diresmikan secara resmi oleh Bapak Sekda. Bapak dan Ibu sekalian, selain dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, ada hal-hal yang lain yang cukup krusial selain dari corporate university, distance learning, e-learning, coaching, benchmarking, mentoring, dan lain-lain. Di dalam Permen Pan RB nomor 42 tahun 2012 juga diatur pembagian kegiatan pelatihan ASN yang diampu oleh jabatan fungsional widyaswara ke dalam 4 tingkatan. Pertama, widyaswara ahli pertama mengampu pelatihan dasar CPNS, pelatihan jabatan fungsional, pelatihan teknis, sosial kultural tingkat dasar. Untuk ahli muda, pelatihan manajerial pengawas, pelatihan jabatan fungsional, pelatihan teknis, dan pelatihan sosial kultural tingkat lanjutan. Untuk ahli madya, pelatihan manajerial bagi administrator, pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan sosial kultural tingkat menengah. Dan untuk ahli utama, mengampu pelatihan manajerial bagi pejabat pimpinan tinggi, baik pratama maupun madya, pelatihan jabatan fungsional, pelatihan teknis maupun sosial kultural tingkat tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, tidak mudah untuk membagi tingkatan leveling dari pelatihan, karena selama ini kita belum pernah melakukan pembagian semacam itu. Karena itu menjadi tantangan bagi kita untuk men-set betul-betul mana yang menjadi ranah pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, pelatihan menengah, dan pelatihan tingkat tinggi. Bapak dan Ibu, di dalam Permen Pan RB juga diatur secara spesifik keberadaan profesi, organisasi profesi widyaswara. Organisasi profesi widyaswara, organisasi profesi jabatan fungsional widyaswara secara tegas dinyatakan yaitu Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia (APWI). Setiap widyaswara wajib menjadi anggota organisasi profesi APWI. APWI wajib menyusun kode etik dan kode perilaku, kemudian memberikan advokasi dan memeriksa serta memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Bapak dan Ibu, tugas memberikan advokasi terdiri dari: pertama, pengembangan profesi; kedua, perlindungan profesi; ketiga, penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan pejabat fungsional; keempat, peningkatan pengabdian kepada masyarakat; kelima, penerimaan dan penyampaian aspirasi dari pejabat fungsional. Bapak dan Ibu sekalian, hubungan kerja antara instansi pembina dengan APWI lebih banyak bersifat koordinatif, fasilitatif, dan sinergis untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan jabatan fungsional widyaswara. Bapak dan Ibu sekalian, tujuan pembentukan APWI adalah: pertama, meningkatkan dan mempererat jalinan kerjasama antara sesama anggota secara khusus dan organisasi pada umumnya dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat, baik di dalam dan maupun di luar negeri; peningkatan profesionalisme, tanggung jawab, dan kompetensi para widyaswara; ketiga, membina anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peranan serta tanggung jawab sesuai dengan kode etik dan kode perilaku; keempat, melindungi dan memberikan bantuan, advokasi, dan konsultasi hukum; kelima, peningkatan kesejahteraan anggota; keenam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara serta kinerja kelembagaan; dan ketujuh, memperjuangkan kepentingan dan keberadaan widyaswara. Bapak dan Ibu, ada 4 fungsi organisasi APWI. Pertama, pembinaan dan pengembangan profesi widyaswara; kedua, pemberian perlindungan hukum dan advokasi;
ketiga, pemberian rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah, dan keempat, penyelenggaraan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi menjadi organisasi profesi widyaswara yang modern dan berkelas dunia, dengan misi meningkatkan harkat dan martabat profesi widyaswara, menjadi sarana peningkatan kompetensi widyaswara dan meningkatkan kesejahteraan anggota, maka Dewan Pimpinan API telah membentuk arsitektur transformasi profesi dan organisasi profesi widyaswara. Arsitektur ini terdiri dari 4 atap yang menjadi tujuan sarana dari pengembangan kompetensi. Pertama, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kedua, pengembangan kompetensi profesi widyaswara. Ketiga, peningkatan kualitas pelatihan, pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan. Dan keempat, standarisasi dan sertifikasi profesi. Bapak dan Ibu, Bapak Kepala BPSDM yang kami hormati, peran dari BPSDM DKI Jakarta dalam mencetak kader-kader widyaswara yang mumpuni telah banyak berkiprah di BPAPI. Mulai dari Ketua 1 Pak Bambang yang mengkoordinasikan 2. Pertama adalah kerjasama antar lembaga di dalam dan di luar negeri, dan yang kedua adalah Departemen Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi ASN. Jadi Pak Bambang ini adalah Ketua 1, Pak. Yang kedua, banyak lain yang peran dari BPSDM DKI melalui widyaswara. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa di BPAPI ini betul-betul widyaswara BPSDM. Mulai dari Ketua Departemen Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi ASN, yaitu Ibu Susi, ya, Ibu Susi. Yang kedua juga adalah tadi yang standarisasi dan sertifikasi profesi, Bapak Dr. Sopan Adrianto. Selain dari atap bangunan tadi didukung 4 pilar sokoguru organisasi, yaitu Departemen Hukum dan Advokasi yang kebetulan hadir, Pak Suwandi, ya, Pak Suwandi, yang didampingi oleh wakilnya Pak Haryanto, ya, Pak Haryanto juga dari BPSDM DKI Jakarta. Jadi memang hampir di setiap departemen. Ya. Yang kedua adalah kerjasama antar lembaga di dalam dan luar negeri. Ketua departemennya adalah Pak Purba Hutapea. Jadi di hukum advokasi ada, di pilar kedua yaitu di kerjasama antar lembaga di dalam dan luar negeri juga ada. Yang ketiga di peningkatan dan pengembangan usaha, dan yang keempat adalah di Badan Penerbit dan Perpustakaan Digital juga dari DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Insinyur Sri Mahendra Wirawan. Bapak dan Ibu, nanti saya akan tunjukkan karya-karyanya yang sudah banyak berkiprahnya, ya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi 4 atap ditopang oleh 4 pilar sokoguru, tidak akan kokoh kalau tidak ada pondasi. Didukung dengan 4 pondasi, yaitu pembinaan dan penguatan kelembagaan API, Kementerian Lembaga, juga
wakilnya adalah Bapak Benyamin Bukit, juga dari BPSDM DKI Jakarta. Ya. Kemudian komunikasi dan publikasi adalah Pak Juniawan. Kemudian tata kelola yang andal dan profesional ini digawangi oleh Pak Sekjen, Pak Ilhamsah, dan sistem perbendaraan organisasi yang prudent dan akuntabel ini digawangi oleh Ibu Yunia Yanwarasi. Bapak dan Ibu sekalian, dari arsitektur tadi, DPP-APRI telah mengembangkan 20 inisiatif strategis dalam rangka penguatan peran strategis Widyaswara melalui transformasi profesi dan organisasi profesi. Pertama, pengembangan kompetensi dan profesionalisme Widyaswara. Ini digawangi oleh tadi Pak Sopan Adrianto, Bu Marjati Karma ya. Yang kedua, standarisasi dan sertifikasi profesi Widyaswara. IS ketiga, peningkatan kualitas pelatihan, pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan. IS keempat, penelitian dan pengabdian masyarakat. IS kelima, penyelenggaraan seminar, webinar, dan COP di BPAPRI. IS keenam, Fitnas, pertemuan ilmiah tahunan nasional. IS ketujuh, peningkatan kualitas jurnal online Widyaswara. IS ke-8, pengembangan unjuk karya inovasi Jambore Nasional Widyaswara Indonesia. IS ke-9, pengembangan BPPD API. Ke-10 adalah pengembangan perpustakaan daring API. IS ke-11, pengembangan kerjasama antar lembaga di dalam dan luar negeri. Ke-12, pembentukan Satgas sosialisasi dan fasilitasi pengembangan Korpu, yang ini saya minta nanti digawangi Ketua MPK Pak Dr. Lalu Henry Yudana. Ke-13 adalah pembudayaan kode etik dan kode perilaku Widyaswara. Ke-14, pembentukan majelis kode etik dan kode perilaku di seluruh Indonesia. Pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum IS ke-15. IS ke-16, peningkatan pengembangan usaha profesi Widyaswara. IS ke-17, pemberdayaan dan pengembangan organisasi profesi APRI daerah dan KLMK. IS ke-18, pengembangan sistem perbendaraan organisasi yang prudent dan akuntabel. IS ke-19, pengembangan tata kelola organisasi yang andal dan profesional. Serta IS ke-20, pengembangan sistem komunikasi dan publikasi yang efektif dan efisien. Bapak dan Ibu, beberapa yang strategis adalah peningkatan kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan teknis melalui coaching, mentoring, dan konseling, serta outbound. Ada paling tidak 17 kegiatan, mulai dari workshop coaching, mentoring, workshop KTI, dan lain-lain. Kemudian dalam hal pengembangan kompetensi Widyaswara, ada 6 yang paling utama, yaitu high impact training, 10-20-70, model on the job training, model flip blended learning, corporate university, knowledge management, dan learning organization. Dalam rangka standarisasi dan sertifikasi profesi, telah dilakukan langkah-langkah untuk mengembangkan LSP API. Pada saat ini telah memasuki minggu ke-1 sampai 3 Desember 2021, yaitu rekrutmen peserta, pengelolaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelatihan. Dalam rangka penjaminan mutu pelatihan, maka dilakukan beberapa kegiatan, antara lain pelatihan pengembangan profesi dalam bentuk perolehan ijazah, penyusunan KTI, penerjemahan, penyaduran buku, pelatihan di bidang tugas CF maupun yang dilakukan oleh Bank. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini BPPD APRI telah melahirkan banyak sekali penerbitan buku, lebih dari 50 buku. Kemarin
LAN meluncurkan buku yang semuanya 8 buku itu adalah penerbitnya adalah API. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam rangka peningkatan kualitas SDM Widyaswara, terutama BPPDAP telah menyelenggarakan pelatihan penulisan dan penerbitan buku, dan ini juga difasilitasi sampai dengan pada tahap penerbitan buku. Demikian Bapak dan Ibu sekalian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Ada 3 hal yang perlu kami titipkan kepada DPD API Provinsi DKI Jakarta. Pertama, DPD API DKI Jakarta masa bakti 2021-2024 hendaknya bisa segera menyusun dan melaksanakan berbagai program kegiatan yang kreatif, produktif, inovatif, sehingga dapat mendukung proses transformasi dan rebranding profesi dan organisasi Provinsi Widyaswara, terutama dalam meningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan tuntutan stakeholder dan perubahan era digital. Kedua, mengajak Bapak dan Ibu sekalian, pengurus DPD API Provinsi DKI Jakarta periode 2021-2025 untuk selalu menjaga marwah organisasi profesi dengan senantiasa menjunjung tinggi dan menegakkan kode etik dan kode perilaku Widyaswara, sehingga API senantiasa diperhitungkan dalam konstelasi kelembagaan pemerintah melalui kontribusi yang karya nyata yang inovatif, kinerja yang tinggi, dan pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara. Bapak dan Ibu, yang ketiga, organisasi profesi sesuai ketentuan Perlan nomor 14 tahun 2020 bertugas untuk mengembangkan profesi, perlindungan profesi, penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan pejabat fungsional. Dalam hal ini, DPP API telah berhasil untuk meningkatkan, pertama, tunjangan jabatan fungsional Widyaswara yang telah 13 tahun tidak naik, Pak. Sekarang ini telah naik dan kenaikannya cukup signifikan. Untuk ahli pertama 90%, untuk ahli muda, madya, dan utama antara 60 sampai 80%. Yang kedua, DPP API telah memperjuangkan dan sekarang sedang dalam pengusulan secara resmi oleh LAN, yaitu standarisasi grading untuk tunjangan kinerja. LAN telah menetapkan tunjangan kinerja untuk JFWI mulai dari 8 ahli pertama, 10 ahli muda, 12 ahli madya, dan 14 ahli utama yang saat ini tengah digodok oleh Kementerian PAN-RB yang secara resmi telah disampaikan oleh Kepala LAN. Demikian hal-hal yang telah yang dapat kami sampaikan. Akhirnya kepada Bapak Aib Hermana MSI dan segenap jajaran pengurus DPD API Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2021-2025, saya mengucapkan selamat mengemban amanah sebagai Ketua dan Pengurus DPD API Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2021-2025. Semoga setelah pelantikan pengurus ini akan lahir berbagai program dan rencana kegiatan DPD API Provinsi DKI Jakarta yang dapat mendukung proses transformasi dan rebranding profesi dan organisasi profesi Widyaswara Indonesia dalam meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan hadirin atas perhatian dan atensinya. Semoga apa yang kita lakukan bersama pada acara pelantikan pengurus DPD API Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2021-2025 akan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin amin amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Hadirin yang saya hormati, mari kita simak sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang akan dibacakan oleh Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Muhammad Miftahullah Tamari. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia DPP AGWI, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo ME. Yang terhormat Bapak Dr. Bambang Sugiono SE MSI sebagai Ketua 1 DPP APUI, Bapak Jamaluddin Al-Afghani SPD MP sebagai Ketua 3, Ibu Dr. Ina Yuliani MSC sebagai Ketua 4, Bapak Dr. Ilham Syah MM sebagai Sekjen, Bapak Muhammad Jufri ST MSI sebagai Wasekjen, Ibu Yuniar Yanwar AK MM CA sebagai Bendahara Umum, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia DPD APUI Provinsi DKI Jakarta dan para pengurus masa bakti 2021-2025, seluruh pengurus DPD APUI baik kementerian dan pemerintah daerah, seluruh Widya Iswara Pemprov DKI Jakarta yang saya banggakan, serta para kepala SKPD, UKPD yang hadir atau yang mewakili, serta seluruh undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sambutan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta menyampaikan salam hormat dari beliau karena tidak dapat langsung menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan DPD APUI Provinsi DKI Jakarta. Mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya kita menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kita tidak boleh lengah dan harus tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, sumber daya manusia merupakan aset penting dari suatu organisasi. Organisasi yang baik harus dapat terus meningkatkan kualitas dan kompetensi dari setiap SDM yang dimilikinya. Berbagai cara dapat digunakan untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM tersebut, seperti pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, bimbingan teknis, benchmark, magang, knowledge management, ataupun hal lainnya. Peningkatan kompetensi tersebut menjadi penting untuk tetap dapat menjaga eksistensi serta meningkatkan kualitas suatu organisasi untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini dan ke depannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Widya Iswara merupakan salah satu jabatan yang memiliki peran penting dan krusial dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi setiap ASN pada instansi pemerintah. Karena Widya Iswara memiliki peran dalam kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, serta penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada instansi pemerintah. Sebagai jabatan yang profesional, Widya Iswara memiliki wadah asosiasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan nilai profesionalitas jabatan yang diembannya. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, dengan dibentuknya dan dikukuhkannya Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia DPD APUI Provinsi DKI Jakarta periode 2021-2025, saya mengucapkan selamat dan semangat membangun negeri tercinta, khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah dengan hadirnya DPD APUI Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dampak positif terutama dalam menciptakan inovasi,
terobosan, serta perubahan dalam upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang profesional dan menjadi role model berkelas internasional. Sebagai WDI Suara profesional, saya percaya Bapak dan Ibu tidak hanya bersifat inward looking yang berpikir memenuhi tanggung jawab mendidik, mengajar, dan melatih saja, namun juga harus turut berpartisipasi dalam memperkuat kapasitas organisasi secara masyhur. DPD APWI Provinsi DKI Jakarta dapat terus bersinergi dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, serta perangkat daerah lainnya dalam menyusun strategi pengembangan kapasitas kompetensi ASN, sehingga cita-cita kita bersama untuk mewujudkan ASN yang berakhlak dan berkelas dunia dapat terwujud. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, mari kita berkolaborasi dalam bangun ASN Provinsi DKI Jakarta yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal, dengan tetap rendah hati dan bekerja dengan penuh semangat sehingga dapat selalu bermanfaat. Demikian saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sukses untuk Bapak dan Ibu DPD APWI Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin, saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan kegiatan yang ada di BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum DPP APWI Pusat, bahwa kita sudah meluncing Jakarta Corporate University di tanggal 21, terima kasih, di tanggal 21 Desember 2021, dan itu merupakan suatu awal bagi kita semua. Kita sudah merintisnya dari tahun 2019, dari mulai benchmarking ke lembaga-lembaga yang sudah memiliki corporate university, hingga pada akhirnya kemarin kita dapat launching. Di tahun 2020-2021 kita terus melaksanakannya, dan kemarin alhamdulillah dapat di launching. Dan itu merupakan awal bagi kita semua, dan juga merupakan PR dan tanggung jawab yang lebih berat bagi Widya Iswara, khususnya Widya Iswara di Pemprov DKI Jakarta. Karena apa? Seperti tadi disampaikan bahwa ke depan Widya Iswara itu tugasnya bukan hanya Dikjartih, tetapi juga menjadi konsultan bagi teman-teman SKPD ataupun OPD lainnya, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kegiatan strategis daerah yang perlu dicapai. Apalagi tahun depan merupakan tahun terakhir Bapak Gubernur menjabat, sehingga apa yang menjadi janji dari janji-janji politiknya harus kita selesaikan. Disitulah peran kita BPSDM, khususnya Widya Iswara, mempunyai tanggung jawab yang berat untuk dapat menciptakan ASN Pemprov DKI Jakarta yang lebih baik, di mana bermuaranya adalah pada peningkatan kompetensi ASN, sehingga janji-janji Bapak Gubernur kepada masyarakat DKI Jakarta dapat terwujud. Karena dengan KSD yang ada adalah tanggung jawab kita untuk mencerdaskan atau pengembangan kompetensi ASN di tiap SKPD. Dan Bapak dan Ibu WI lah, Widya Iswara lah, yang nanti akan mengajar mereka, memberikan pengetahuan kepada mereka. Itulah tugas kita yang beratnya. Dan juga sebagai konsultan, nanti kami akan menugaskan Bapak dan Ibu sekalian ke tiap SKPD, menjaring apa kira-kira gap kompetensi yang diperlukan oleh SKPD untuk pencapaian visi misi Pak Gubernur dan SKPD yang sudah ditetapkan. Dengan adanya konsultasi itu akan didapatkan kira-kira pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan, dan kita akan sampaikan dan kita akan buatkan untuk mereka sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, tidak juga sering saya sampaikan kepada teman-teman Widya Iswara bahwa Widya Iswara itu adalah garda terdepannya Pemprov DKI Jakarta. Karena tepuk tangan untuk kita semua. Karena apa? Mungkin peserta diklat tidak tahu siapa sih kepala BPSDM, tetapi yang dilihat adalah Widya Iswara yang tiap hari ngajar
di depan kelas, baik online, offline. Mereka mungkin nggak tahu siapa kepala BPSDM-nya, seperti apa wajah kepala BPSDM. Tapi yang mereka lihat adalah para widya iswara yang mengajar. Oleh sebab itu, saya mengajak teman-teman semua, mari kita tingkatkan lagi kompetensi kita. Jangan berpuas diri dengan yang sudah ada sekarang. Tapi dengan adanya transformasi digital, mari kita tingkatkan kapabilitas kita, kompetensi kita, keterampilan kita, sehingga kita dapat berperan lebih aktif dan juga dapat mengajari ataupun sharing dengan teman-teman peserta diklat lebih baik lagi. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah attitude. Itu sangat penting. Percuma kita pintar, tetapi kalau attitude kita tidak bagus, karena itu merupakan yang dilihat juga oleh teman-teman peserta diklat. Jadi saya berpesan dan juga menitip kepada teman-teman widya iswara, terutama DPD APWI DKI Jakarta, mari kita sama-sama meningkatkan peran kita, tapi tidak melupakan pengembangan kompetensi bagi diri kita sendiri. Kami di BPSDM terbuka lebar. Apa yang menjadi inovasi dari teman-teman, apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman, mari kita sama-sama rundingkan. Apabila bisa dilaksanakan, kita laksanakan bersama. Jadi saya mohon inovasinya harus tetap dikembangkan. Kita sharing, kita sama-sama, tidak ada yang lebih dari yang lain. Kita sama-sama bahwa widya iswara di BPSDM Provinsi DKI Jakarta tujuannya adalah peningkatan kompetensi bagi ASN Pemprov DKI Jakarta yang muaranya adalah pencapaian visi dan misi Pak Gubernur untuk menuju kota bahagia dan kota maju dan bahagia warganya. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita dengarkan bersama-sama lagu himne APWI. Hadirin silakan berdiri. Widya iswara profesi yang kita banggakan, memiliki tugas mencerdaskan, selalu berusaha memajukan bangsa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Widya iswara melaksanakan amanah konstitusi yang bersatu dalam wadah APWI, menjadi ujung tombak pembawa kebenaran, nilai-nilai luhur bangsa diterapkan. Kita menjadi agen transformasi, tetap setia pada NKRI dalam melaksanakan dijadi widya iswara menjaga marwah diri. Inilah
dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Dewan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi DKI Jakarta periode 2021-2025 telah usai dan acara akan diakhiri oleh sesi foto. Untuk sesi pertama, mohon berkenan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, Ketua Majelis Pertimbangan Kehormatan DPP APWI, Ketua Umum DPP APWI, Sekjen DPP APWI, dapat berfoto dengan pengurus DPD APWI Provinsi DKI Jakarta yang baru saja kita dilantik. Untuk sesi kedua, akan dilakukan foto bersama dengan para tamu undangan yang hadir di ruang serbaguna Dinas Teknis Abdul Muiz. Untuk itu kami persilahkan para pengurus DPD APWI untuk dapat naik ke podium. Silakan. Kepada para pengurus yang baru saja dilantik, kami persilakan untuk dapat ke atas panggung dan mohon